Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita untuk bersama-sama menyimak tema firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini tentang perumpamaan kegigihan seorang janda. Saya ambil dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita menyimak bersama-sama firman Tuhan ini. Di situ dikatakan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Penting berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat yang kedua, katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Lalu kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi anak manusia itu datang, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa pemahaman yang tidak benar, tidak tepat berkaitan dengan perumpamaan ini. Yang pertama adalah Allah Bapa disamakan dengan hakim jahat yang tidak peduli sama sekali dengan nasib janda. Ini tentunya tidak bisa kita analogikan demikian, ya. Yang kedua, Allah Bapa pasti memuaskan doa hawa nafsu kita jika kita tak jemu-jemu memohon kepadanya. Jadi kita punya agenda, yaitu hawa nafsu kita. Kita bawa terus di dalam doa pagi siang malam, pasti Allah Bapa itu akan memuaskan. Saudara, nats ini, perumpamaan ini juga tidak bisa dipahami secara demikian. Karena ayat itu tidak berbicara sama sekali tentang bagaimana Allah Bapa memuaskan hawa nafsu kita. Kita lihat poin yang pertama. Sebetulnya kalau kita lihat pada konteks yang lebih besar, Allah itu sangat-sangat dan sangat peduli terhadap seorang janda. Ya. Ulangan 24 ayat 19. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka jangan engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Betapa Allah sangat peduli terhadap nasib seorang janda. Ya. Jadi nats ini, perumpamaan ini sama sekali tidak bisa
ditempatkan bahwa Allah Bapa itu sama dengan hakim yang jahat tadi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Allah itu tidak akan menjawab doa hawa nafsu kita, doa agenda kita. Aku punya planning nih, planningku tahun depan aku begini, kemudian planningku berikutnya 5 tahun ke depan begini. Kita bawa terus di dalam doa cemu-cemu, pasti Tuhan dengar. Saudara enggak? Allah itu tidak akan menjawab doa yang berdasarkan hawa nafsu. Yakobus 4 ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memahami perumpamaan ini, kita perlu melihat konteks dekat dan konteks jauh dari pengajaran Tuhan Yesus. Ya. Kita nggak bisa kemudian, ini perumpamaan tentang hakim yang jahat ini ya, dan janda yang gigih ini, kemudian kita menganalogikan tanpa kita melihat konteks jauh dari pengajaran Tuhan Yesus. Coba kita perhatikan kembali Lukas 18 ayat yang pertama. Kita lihat konteks yang jauh dulu ya. Yesus mengatakan sebuah perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa selalu dengan tidak jemu-jemu. Bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan jangan putus asa untuk engkau berdoa. Ya. Kalau begitu Pak Robi, doa yang seperti apa itu? Kan tentunya ketika kita berdoa, kita membawa agenda kita. Maksud Tuhan Yesus itu doa seperti apa yang tidak jemu-jemu dan tidak berputus asa itu. Nah, kita lihat konteks jauhnya sekarang. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Di situ dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkannya, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan pernyataan Tuhan Yesus, Lukas 18 ayat 1 tentang tidak jemu-jemu, jangan berputus asa, itu match dengan pernyataan Tuhan Yesus, Matius 7 ayat 7 sampai dengan ke-8. Ini cocok, saudara. Kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita harus berdoa dengan tidak berputus asa. Minta, cari, ketok. Namun sekarang tanda tanyanya, seperti apa itu doanya? Di dalam Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian kita kepadanya untuk mengetok, untuk meminta, untuk mencari, tidak jemu-jemu, tidak berputus asa. Inilah keberanian kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita minta sesuatu kepadanya, apa saudara? Menurut kehendaknya. Nah, jadi kuncinya itu saudara, menurut kehendak Tuhan. Bukan menurut agenda kita, bukan menurut hawa nafsu kita. Jadi berbicara tentang putus asa, itu bukan berbicara tentang hawa nafsu kita, agenda kita, rencana-rencana kita, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Bukan. Itu berbicara tentang kita menggumulkan sesuatu, karena itu memang sudah keinginan Tuhan di situ. Tuhan tuh maunya kayak begitu. Nah, kita memperjuangkannya ini. Tuhan, maumu kan seperti itu, Tuhan. Tuhan, maumu kan seperti itu. Itu kan bukan mauku. Itu kan maumu. Nah, itu yang dimaksud kita harus memperjuangkannya dengan tidak putus asa. Nah, satu hari Daniel, setelah dia menyelidiki
kitab-kitab Yesaya, Yeremia, maka dia mendapati bahwa Tuhan sudah berfirman bahwa bangsa Israel ini ada di tempat pembuangan selama kurang lebih 70 tahun Tuhan tetapkan. Bapak Ibu Saudara, apa yang diambil sikap oleh Daniel pada waktu itu? Daniel langsung berdoa. Berdoa berdasarkan janji Tuhan. Tuhan, ini sudah waktunya Engkau membebaskan orang Israel dari pembuangan di Babel. Tuhan, ini sudah waktunya orang Israel untuk kembali ke Yerusalem sesuai dengan janjimu yang kau nyatakan kepada Yesaya, yang kau nyatakan kepada Yeremia. Tuhan, ini sudah waktunya. Jadi ketika Daniel itu berdoa, Daniel itu tidak membawa agenda dia, saudara. Daniel itu membawa agenda Tuhan dan dia memperjuangkannya. Itu maksudnya. Nah, jadi saudara, kita bisa melihat yang pertama, kita mesti gigih seperti janda tadi. Minta yang baik sesuai kehendak Bapa, bukan keinginan hawa nafsu manusia. Jadi kita itu berdoa dengan gigih, dengan tidak putus asa, bukan agenda kita. Kita tahu dengan pasti itu agenda Tuhan, itu rencana Tuhan, itu mau Tuhan, dan kita memperjuangkan itu. Tuhan, kau maunya itu begini. Tuhan, ini sudah waktunya. Kita perjuangkan itu. Jadi yang baik kita perjuangkan sesuai kehendak Bapa. Saudara. Dan seringkali, saudara, itu tidak selaras dengan nafsu kita. Contoh, ketika firman Allah itu menjadi manusia, dia murni, pure adalah seorang manusia. Namun tidak berbuat dosa. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia memiliki kehendak. Dan ketika dia berhadapan dengan salib, dia berdoa di Taman Getsemani. Biarkanlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Saudara, Tuhan ini Yesus itu tahu doanya tidak akan dijawab. Salib itu tetap harus dia hadapi, harus dia alami, dia tahu itu. Ya. Tapi itu tidak menghalangi Tuhan Yesus untuk dia berdoa dengan tak jemu-jemu, tak putus asa di Taman Getsemani itu. Walaupun dia tahu hawa nafsunya tidak mungkin terpuaskan. Biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Saudara, kadang di dalam perjalanan iman saya, ketika saya berdoa, saya tahu Tuhan tidak akan dengar doa saya. Tuhan tidak akan turutin hawa nafsu saya. Namun bukan berarti saya kemudian berhenti untuk berdoa. Tidak, saudara. Saya tetap berdoa. Saya belajar dari Tuhan Yesus, saya tetap berdoa. Doa saya bagaimana? Tuhan, saya minta yang baik daripadamu. Kan kamu sudah berkata di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi saudara, saya berdoa, saya bergumul, saya tahu doa saya pasti absolutely tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi saya tetap berdoa, Tuhan, bukankah Engkau merancangkan yang baik? Saya menggumulkan yang baik yang daripada Tuhan. Dan kalau saya harus minum cawan itu, saya harus pikul salib itu, Tuhan kasih saya kekuatan untuk saya pikul salib itu. Saudara, saya belajar dari Tuhan Yesus. Untuk saya tetap
terus-menerus berdoa, tidak jemu-jemu, tidak putus asa. Bukan memperjuangkan agenda saya. Tapi saya berdoa untuk Tuhan, janjimu itu loh. Agendamu itu kan damai sejahtera. Agendamu itu kan yang baik. Agendamu itu yang sempurna. Itulah yang kita perjuangkan, saudara. Yang sudah memang Tuhan tetapkan untuk kita, saudara. Nah, sekarang kita akan melihat, jadi kita sekarang sudah tahu ya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memaknai makna tidak jemu-jemu. Itu bukan berbicara tentang agenda kita, tetapi bagaimana kita berjuang memperjuangkan agenda Tuhan untuk kita. Agenda Tuhan untuk kita, saudara. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana konteks perumpamaan ini secara keseluruhan untuk memahami seorang janda yang gigih, kemudian minta kepada hakim yang jahat ini ya untuk membela perkaranya dia. Nah, Matius 7, saudara, pada konteks yang jauh, ayat 9 sampai 11, di situ dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Perhatikan, kuncinya ada di sini Bapak Ibu Saudara untuk memahami perumpamaan tadi. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, saya ulangi. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepada. Jadi intinya, saudara, kalau kita paham, perumpamaan itu sedang berbicara, hakim yang jahat ini saja, dia mau membela janda ini, apalagi aku. Aku itu jangan kamu samakan dengan hakim yang jahat itu. Hakim yang jahat itu saja kasih pembelaan buat janda ini, apalagi aku. Aku itu sangat peduli terhadap janda. Aku itu sangat peduli terhadap engkau, nasibmu, hidupmu. Kalau hakim yang jahat itu mau membela dia, pasti aku itu membela kamu. Aku pasti membela kamu. Oleh sebab itu tidak heran kemudian Tuhan Yesus berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, aku loh yang baik. Aku yang beda dengan hakim yang jahat itu tadi. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Artinya apa? Membenarkan mereka itu memberikan yang baik, bukan memberikan hawa nafsu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika Daniel berdoa, sudah waktunya ini Tuhan 70 tahun bangsa Israel mendapatkan kelepasan dari perbudakan di Babel. Maka Daniel mendapatkan jawaban. Malaikat Tuhan datang dan memberikan jawaban kepada Daniel pada waktu itu. Dan bagaimana melalui Nehemia dan melalui Ezra, kemudian bangsa Israel mulai kembali ke Yerusalem dan mulai memulihkan Yerusalem yang menjadi reruntuhan. Dan bagaimana kehidupan bangsa Israel mulai dipulihkan kembali, saudara. Tuhan akan segera membenarkan mereka. Karena itu memang agenda Tuhan. Karena itu memang sudah waktunya, waktu ilahi Tuhan untuk memberikan pertolongan. Ini sudah cukup ini. Ini 70 tahun sudah selesai. Jadi ia akan segera membenarkan mereka pada waktu ilahi Tuhan. Pada waktu ilahi yang sudah ditetapkan Allah untuk
menyatakan mujizat berkat itu kepadamu, itu akan segera membenarkan kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat jika yang jahat tahu memberi yang baik, terlebih lagi Bapa di surga pasti memberi yang baik kepada anaknya yang meminta kepadanya. Wow, luar biasa ya. Tuhan itu sangat mengasihi kita masing-masing kita. Tapi seandainya ada di antara kita, Pak Robi saya ini udah berdoa lama. Rasanya Tuhan itu jauh, Tuhan itu gak peduli. Tuhan itu gak mau tahu. Belum waktunya. Sabar tunggu. Masih mungkin 70 tahun itu belum selesai. Sabar tunggu. Mungkin kau gak harus 70 tahun ya. Tuhan mungkin sudah tetapkan bagimu 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Setelah Tuhan selesai berperkara dengan kau, Tuhan akan segera membenarkan perkaramu dan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepadamu. Nah, namun saudara, dari semua perumpamaan ini tadi, sebetulnya kuncinya itu ada di ayat 8. Ini yang paling menarik menurut saya, saudara. Karena ayat 8 ini menjadi titik balik dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu. Ya. Kita lihat sekarang, titik balik dari perumpamaan janda gigih ini. Tuhan Yesus itu justru pada akhirnya mengajukan sebuah pertanyaan. Oke, hakim jahat tadi membela janda ini. Bapakmu yang baik itu juga akan memberi yang baik kepadamu jika kamu meminta kepadanya. Ya. Sekarang titik baliknya itu pada ayat 8. Tuhan Yesus sekarang tanya kepadamu, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Dengan lain kata, ia akan segera memberi yang baik kepada mereka. Kepada janda, kepada yatim, kepada orang tertindas, kepada orang lemah, kepada orang yang diancam-ancam, kepada orang yang menderita, yang berseru kepada Tuhan, mencari keadilan Tuhan, ia akan segera memberi yang baik kepada mereka. Nah, sekarang titik baliknya. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Apa maksud titik balik ini? Dengan lain kata, apa maksud pertanyaan ini? Saudara, kita akan coba temukan makna iman di sini. Ya, saudara. Dalam konteks dekat nats ayat itu, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang titik balik ini. Ya. Apa sih yang dimaksud ketika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, kita coba lihat konteks makna iman dalam konteks dekat nat tersebut, saudara. Konteks dekatnya ya, ini kita akan lakukan dengan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan dari pernyataan nats Tuhan Yesus itu sendiri. Ayat itu sendiri. Ya, pendekatan yang pertama ya saudara. Kita akan melihat makna iman dalam konteks ayat tersebut. Di dalam Lukas 18 ayat 8, di situ dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera memberi yang baik kepada mereka. Akan tetapi, nah ini kan kebalikannya saudara. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Saudara, ini kan kebalikan, ya dong. Ini kalau logika bahasanya itu sebagai kebalikan begitu. Nah, untuk berbicara tentang kebalikan ini, saudara, nanti ini sedang menceritakan Allah Bapa memberi yang baik kepada manusia.
Dan titik baliknya sekarang, kita bisa memahaminya. Sekarang Tuhan sedang menekankan pentingnya manusia memberi yang baik kepada Allah Bapa. Allah Bapa itu kan sudah kasih kamu yang baik. Nah, ketika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman? Karena itu titik balik logikanya. Allah Bapa kan sudah kasih sama kamu. Kamu sudah kasih belum kepada Allah Bapa? Kamu selama ini cuma minta. Oke, Tuhan itu kasih sama kamu. Sekarang Tuhan itu tanya, kamu sudah kasih belum sama Allah Bapa? Nah, itu konteks pendekatan pertama ya, saudara. Pendekatan yang kedua, ini lebih jelas lagi. Kita akan melihat konteks makna iman dalam pendekatan perumpamaan selanjutnya. Perhatikan perumpamaan selanjutnya, saudara. Karena nyambung. Setelah Tuhan Yesus bicara tentang janda yang minta-minta ini, kemudian Tuhan Yesus berbicara tentang Lukas 18 ayat 10-12. Coba perhatikan, saudara. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Nah, dua orang datang ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang Farisi, yang lain pemungut cukai. Ini kelanjutan dari nats itu ya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku ini bukan perampok. Aku memberi yang baik loh untuk engkau. Bukan orang lalim, bukan pejinah, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Aku begini, aku memberi yang baik kepadamu. Jadi saudara, tiba-tiba titik baliknya dari janda yang minta-minta, kemudian Tuhan Yesus kasih ilustrasi menjadi orang Farisi yang dalam berdoanya tidak minta, tapi dia ingin menunjukkan, aku itu memberi loh kepadamu Tuhan. Aku itu kasih loh kepadamu Tuhan. Aku itu melakukan banyak perkara loh untukmu Tuhan. Aku ini berbuat ini loh untukmu Tuhan. Aku itu berbuat itu loh untuk Tuhan. Jadi kita bisa melihat konteks titik balik pertanyaan itu berbicara tentang memberi. Setelah perumpamaan tentang doa janda gigih terkait doa meminta, Tuhan Yesus itu kemudian melanjutkan perumpamaan doa orang Farisi dan pemungut cukai terkait doa memberi. Jadi berdasarkan dua pendekatan tersebut, saudara, kita bisa pahami makna iman pada nats ini itu terkait dengan memberi. Jadi secara praktis nats ini selama ini menyatakan selama ini kamu itu kan selalu minta terus kepada Tuhan, minta terus. Tuhan tuh kasih kamu kerjaan. Tuhan tuh kasih kamu kesehatan. Tuhan tuh kasih kamu apa aja kamu minta, kamu dikasih. Saudara. Kamu tuh dikasih semuanya. Nanti waktu anak manusia itu datang, Tuhan itu tidak tanya, apa yang sudah Bapak kasih sama kamu enggak? Tuhan Yesus itu tanya, apa yang sekarang sudah kamu beri kepadaku? Apa yang sudah kamu beri sekarang? Semua kan sudah aku kasih sama kamu. Kamu minta ini, kamu minta itu, kamu minta ini, kau kasih sama kamu. Nanti Tuhan Yesus datang, kamu kasih apa? Oleh sebab itu tidak heran Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi jangan kamu pikir janda yang gigih tadi termasuk tipe orang yang masuk dalam kerajaan surga. Oh enggak. Jangan kamu pikir ya, wah Tuhan memberkati saya. Tuhan, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara,
Di dunia ini Tuhan itu kasih apa yang manusia inginkan, itu Tuhan itu kasih. Tapi bukan berarti kalau Tuhan itu sudah kasih kepada kita, itu menjamin bahwa kita itu sudah memberi kepada Tuhan. Oh enggak, saudara. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang memberi sesuai kehendak Bapakku yang di surga. Kamu sudah kasih belum? Pada waktu itu anak manusia datang kedua kalinya. Adakah ia mendapati engkau memberi yang baik kepada Bapa sesuai dengan kehendaknya? Bukan hanya minta, dan minta. Pada ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami memberi demi namamu, bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu? Bukankah kami sudah memberi semuanya demi namamu? Tuhan Yesus akan jawab, enggak, kamu enggak kasih sesuai dengan kehendakku. Kamu memberi sesuai dengan hawa nafsu. Kamu kasih aku sesuai dengan hawa nafsumu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kamu bernubuat bukan memberi sesuai kehendakku, itu demi nafsumu. Kamu mengusir setan bukan demi sesuai kehendakku, itu demi nafsumu. Kamu mengadakan mujizat bukan untuk kemuliaanku, tetapi untuk nafsumu. Saudara, sekali lagi, Tuhan itu pasti memberi yang baik kepadamu. Tiba waktunya nanti, sesudah waktunya genap, ya Tuhan selesai berperkara dengan kau. Tuhan itu pasti menyatakan berkat, mujizat, kemuliaan kepadamu. Itu pasti, sudah, saudara. Namun sekarang yang belum pasti itu, kamu itu sudah kasih belum sama Tuhan? Adakah ketika anak manusia itu datang untuk kedua kalinya, ia mendapati bahwa engkau sudah memberi sesuai dengan kehendak Tuhan? Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Tuhan, berkatilah firman-Mu. Jika Engkau selama ini mendapati kami selalu meminta, dan meminta. Dan kami bersyukur memiliki Allah yang begitu sangat sayang dan peduli kepada kami. Dan Engkau seringkali menjawab doa kami. Dan kami tahu satu saat tiba waktunya nanti Engkau akan menyatakan secara penuh berkat-berkat-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah kami juga untuk kami bisa memberi sesuai dengan kehendak-Mu. Jika selama ini kami belum pernah memberi, Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Tolonglah kami untuk memberi yang baik kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan untuk memberi sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati jemaat-Mu dan biarkan iman mereka bertumbuh di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.